sebuah kandang deh ya. Ada bau apa enggak? Enggak ada, Pak. Nah itu dia. Ah iya itu, kenapa Pak? Kalikan kilonya itu tadi, maka hasilnya akan seperti umpama saya panen 20, maka satu boxnya 800.000. Katakanlah kalau jangkrik ini menurut hitungan saya ya, yang mudah-mudahan sepertinya 50% bisa. 50% operasional, 50% Masuk lah ya, segitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera. Hai, sekarang aku lagi di lokasi peternakan jangkrik nih. Waduh, katanya nih jangkriknya banyak banget sampai sudah beberapa box nih. Yuk kita kenalan langsung sama si bapaknya. Penasaran kan? Yuk kita kenalan. Nah, sekarang aku sudah ditemani sama Pak. Siapa Pak? Sarwan. Oke, selamat sore nih Pak. Selamat sore Mbak. Pak Sarman. Sarwan. Pak Sarwan. Iya. Pak Sarwan, ini apa nih Pak? Tempat apa nih Pak? Banyak banget aku lihat box-box kayak gini. Ternak jangkrik. Ternak jangkrik. Ya, Ternak untuk jangkrik. pakan burung. Oh, untuk pakan burung. Untuk pakan burung, bisa juga binatang-binatang reptil yang pemakan jangkrik. Pokoknya buat makan Iya, burung, makan dan burung. reptil ini. Iya. Pak, bisa kepikiran mau jadi peternak jangkrik tuh gimana Pak? Ceritanya Pak. Ya memang di kampungan kami kan Jawa Timur, kebanyakan produksi jangkrik maupun telur jangkrik itu di wilayah terbesar di Tulungagung. Kebetulan saya Pacitan, sedikit dekat, jadi punya dasar-dasarnya. Nah, pas pandemik kedua, kami kebanyakan mikir tidak ada kerja, tidak ada gerak, sedangkan kehidupan di Jakarta harus tetap berjalan. Ya, biaya sekolah, biaya hidup harus tetap berjalan, maka saya putuskan, saya jadi petani saja. Oke. Gitu. Jadi itu awal ceritanya. Nah, Ceritanya. untuk mendalamin bagaimana jangkrik ini, cara jualnya, cara apanya, ternyata saya belajar nongkrong di kios-kios rekan-rekan yang sekarang menjadi partner saya itu. Jadi saya mulai tambah tertarik lagi karena orang belanja 200.000, belanja jangkriknya 10.000 katakanlah, tapi dia sebut dulu jangkrik. Artinya apa? Jangkrik ini menjadi idola sebetulnya di tempat-tempat kios itu. Sedangkan teman-teman kios itu masih kebanyakan minus. Artinya dia order ke langganannya yang lama-lama itu, order 5 dikirim 2. Artinya kan minus, kekurangan gitu. Kekurangan ya. Sedangkan dia kebutuhan satu hari itu bisa 5-6 kilo, dikirimnya oleh sales-sales mereka hanya 2 dan 3 kilo. Nah, saya mulai berpikir saya tak jadi petani saja. Alhamdulillah pada tahun lalu, tepatnya di Agustus, jadi kalau dihitung sudah setahun 3 bulan ya. Karena Agustus, September saya mulai, itu saya awalnya 4 box. Karena siklusnya itu adalah 1 bulan, maka saya berpikir harus estafet panen gitu. Jadi saya harus awalnya per 1 minggu saya 2 box, masih juga kurang, saya tambah lagi, dan alhamdulillah sudah mencapai 30 box. Ini 30 box Pak? Cuman memang jadi 3 titik. Jadi karena ya titik. maklum, Oke. lahan di wilayah ini kan udah wilayah sudah kota ya. Iya. Itu makanya ya satu, saya ini pendatang lahan tentu. Lahannya satu ya jarang, sudah padat penduduk. Jadi saya
mulai dikit-dikit, makanya menjadi 3 titik. Oh, berarti nggak hanya di sini aja Pak ya? Nggak ada, iya. Ini kedua, ketiga di belakang, 10 juga. Di sini target nanti 20, di rumah 10, di belakang 10. Jadi 40. Sebetulnya di Pamulang juga sudah punya 15 box. Itu apa ya, semacam mentornya saya juga. Dan pemasarannya pun kalau mereka kesulitan, mereka saya kasih wilayah Pamulang dan sekitarnya. Kalau mereka nggak kejual, larinya ke saya, dikirimnya ke saya. Nanti saya yang mengoperasikan. Kebetulan nanti ada rekan-rekan yang bagian nyuplai, bagian gitu. Berarti awalnya Bapak dulu di Tulungagung ya Pak ya? Ya, di kampung Jawa Timur itu saya udah mulai punya dasar-dasarnya kalau bahwa ternak jangkrik itu adalah sangatlah mudah. Kedua, lingkungan sama sekali. Sekarang Mbak saya tanya, lingkungan boleh? Ini sebuah kandang loh ya. Ada bau-bau apa enggak? Enggak ada Pak. Nah itu dia. Iya itu. Kenapa Pak? Ya karena saya pakai metode yaitu tadi pengganti minum. Pengganti minumnya si jangkrik ini adalah gedebong pisang sama pohon pepaya. Bonggol apa ya bahasanya. Pokoknya batang pepaya itu kita suwir-suwir seperti ini, sama gedebong sama itu kita rajang seperti ini, kita taruh. Nanti sama mereka habis. Ini adalah pengganti minum sekaligus nutrisi gitu. Karena ini ada kandungan mineralnya ya Pak ya. Oke. Jadi makannya, boleh saya pinjam satu Pak? Ya. Jadi makannya itu cuma ini batang pisang sama... Oh enggak, bukan cuma ini. Sama ini, satu sebetulnya lagi pepaya tadi? Makan induknya, ini hanya tambahan sama pengganti minum. Oke. Itu pakainya pur ayam. Pur ayam itu makanan pokoknya? Ya. Ini hanya pengganti minum sekaligus nambah nutrisi. Pesan. Sayur-sayur yang itu ketika datang di pasar sama mereka dikupas-kupasin yang jelek-jelek, tapi itu masih seger-seger. Itu kita buat tambahan pakan mereka juga. Iya. Gitu. Oke Pak. Nih awalnya gimana nih Bapak? Bapak dari telur kah nih? Apa namanya merawatnya kayak gimana terus? Telur. Dari telur dari telur kita order. Jadi order dari Tulungagung, yaitu ada beberapa rekan kami yang ada di Tulungagung. Omsetnya kira-kira berapa nih Pak kalau saya boleh tahu nih Pak? Bisa dijualnya tuh dia umur berapa kayak gitu Pak? Karena ini siklus 1 bulan, maka 1 bulan baru bisa panen. 1 bulan ya. Bisa panen. Nah, untuk memenuhi pasar supaya terpenuhi, makanya harus banyak box. Kalau tanggung-tanggung memang kita capek nunggu karena 1 bulan harus nunggu 1 bulan gitu kan. Dan 1 bulan itu karena juga memang tiap hari mintanya rekan-rekan kios itu. Jadi harus memenuhi syarat itu, harus memperbanyak box. Umur berapa nih Pak dia udah bisa dijual si jangkrik ini? 30 hari. 30 hari? Ya, 30 hari sampai 35 itu boleh bertahan. Karena apa? 35 hari sampai 40 apa itu sudah hampir 80% bersayap. Maka kalau bersayap, rekan-rekan kios sudah nolak. Karena saya itu kebentur ya satu lahan dan modal itu tadi, saya cara bikinnya nggak serentak sekaligus karena yaitu tadi awalnya per 5 hari saya 2 box, per 5 hari 2 box, meningkat menjadi 3 hari 2 box. Nah ini baru saat ini 1 hari 1 box. 1 hari 1 box itu terkadang kalau kita panennya bagus bisa 30, 27, 28 kilo. Kami jualnya 40.
40.000 ke rekan-rekan kios. Satu box. Satu box kalikan dulu. Oh. Kalikan kilonya itu tadi, maka hasilnya akan seperti umpama saya panen 20, maka satu boxnya 800.000. Ya, tapi kan itu masih belum ada, artinya baru income kan, belum pengeluaran. Nanti kan dirinci. Katakanlah kalau jangkrik ini menurut hitungan saya ya, yang mudah-mudah, sepertinya 50% bisa. 50% operasional, 50% masuk lah ya, segitulah ya. Iya. Oke. Kan ya semua kan tahu operasional itu saat ini lagi saya kejar supaya ada hasilnya lumayan ya. Sedemikian rupa 50% untuk operasional, 50% barangkali income tetap. Yang insya Allah akan estafet membuat box. Itu tadi apa ya? Iya. Udah ada karyawan belum Pak? Ada 2. Ya. Berarti Bapak menciptakan lapangan pekerjaan juga ya Pak ya? Pastinya. Iya. Bahkan kalau umpama saya jadikan katakanlah entah cabang, entah niru, entah apa, pokoknya saya siap ngajarin gitu supaya kios, rekan-rekan kios ini terpenuhin permintaannya. Katakanlah satu kios seperti di Cidodol itu Alparah Bang Dempak, kebetulan rumahnya di sini, itu satu hari bisa menjual 10 sampai 12 kilo, hebat. Hari itu Pak ya? Per hari, itu kios. Weekend bisa 12 sampai 14 kilo. Weekend itu sebutannya Sabtu Minggu. Iya. Mereka kan banyak yang sama tanggal merah. Libur ya. Iya, libur gitu. Jadi ngurusin Banyak orang mancing, banyak ngurus burung apa, sehingga belanja.